apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda, dan berikut diantaranya. Diduga karena sopir mengantuk, 2 mobil terlibat kecelakaan maut di Jalan Bypass Batu Bolong, Lombok Tengah. Akibatnya, seorang bocah berusia 7 tahun meninggal dunia. Curi motor di sebuah rumah indekos, seorang residivis di Mataram kembali ditangkap polisi. Rayakan Maulid Nabi, warga di Lombok Barat menggelar tradisi gurisan masal. Bersama saya Listia Widya, inilah Berita Mataram selengkapnya. Dua unit mobil terlibat kecelakaan di Jalan Bypass Dusun Batu Bolong, Desa Ungga, Kecamatan Praia Barat, Kabupaten Lombok Tengah pada Sabtu siang. Kecelakaan itu terjadi saat sebuah minibus berpenumpang 8 orang yang dikemudikan Sultan Pajri melaju dari arah Bandara Internasional Bizam hendak menuju Kabupaten Lombok Barat. Diduga mengantuk dan melaju dengan kecepatan tinggi, sang sopir tidak dapat mengendalikan kendaraannya hingga oleng ke kanan dan menabrak taman pembatas jalan hingga pindah jalur dan menabrak mobil minibus dari arah berlawanan. Kerasnya tabrakan membuat kendaraan terpental hingga 10 meter dan ringsek. Insiden itu juga membuat sejumlah penumpang harus dilarikan ke puskesmas terdekat karena mengalami luka-luka. Menurut pihak kepolisian, kecelakaan tersebut membuat seorang sopir patah tulang dan seorang bocah yang merupakan penumpang bernama Rahmania Sahdu berusia 7 tahun tewas dalam perjalanan ke rumah sakit. Tidak bisa mengendalikan kendaraannya sehingga menabrak batas jalan yang mengakibatkan kendaraan tersebut terpental ke arah kanan yang mengakibatkan terjadinya tabrakan dengan kendaraan Avanza. Akibat dari kejadian ini, dari penumpang kendaraan Terano yang berjumlah 8 orang, 1 orang meninggal dunia setelah mendapat perawatan di rumah sakit. Mau ke Kuta dari Bangsa. Oh, habis jemput tamu? Iya, mau nganter ke hotelnya ke Kuta. Ya, Terus pas nyampe di mana itu, tiba-tiba mobil itu dia terbang. kayak loncat ke arah saya itu. Peristiwa tabrakan tersebut sempat membuat kemacetan di Jalan Bypass karena banyaknya pengendara yang berhenti untuk melihat langsung di lokasi. Polisi juga memastikan seluruh korban telah dirujuk ke puskesmas dan rumah sakit Tripat Gerung untuk mendapatkan perawatan. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Warga Dusun Sedayu Utara, Desa Kediri Selatan, Kabupaten Lombok Barat dihebohkan oleh peristiwa jatuhnya seorang gadis bernama Hunafa Husaida ke dalam sumur milik tetangganya pada Sabtu akhir pekan lalu. Gadis berumur 17 tahun tersebut diduga mengantuk dan terpleset ke dalam sumur sedalam 12 meter saat menimba air di sumur untuk kebutuhan keluarganya. Tim damkar yang datang ke lokasi harus berjibaku menarik korban dari dalam sumur sedalam 12 meter. Untuk menarik korban, petugas menurunkan tangga dan selang pemadam hingga puluhan meter. Setelah berjibaku sekitar 1 jam lamanya, korban akhirnya dapat ditarik ke permukaan oleh petugas dalam kondisi selamat dan tidak mengalami luka serius. Korban pertama kali diketahui berada di dalam sumur oleh ibunya yang kemudian meminta tolong keluarga dan melaporkannya ke petugas damkar. Posisi ketutup, tapi tahu-tahu tiba-tiba udah kebuka begini. Tiba-tiba ibunya yang teriak gitu minta tolong, saya lari keluar. Gak taunya anaknya udah ada di dalam gitu. Dalam keadaan posisinya begini, menarik tali timba itu gitu. Nah, akhirnya saya telepon damkar, semua ditelepon. Yang ada juga yang telepon damkar lain gitu kan. Kami
mengerahkan anggota sejumlah 7 orang, satu orang sebagai penyelamat yang turun langsung ke titik korban. Kami membutuhkan waktu kurang lebih 30 untuk evakuasi korban sampai ke titik aman. Alhamdulillah kondisi anak ini sudah baik, bisa diajak komunikasi, cuman masih trauma kami lihat begitu. Untuk menghindari kejadian serupa, petugas meminta warga berhati-hati mengawasi anak-anaknya dan menutup sumur yang berlubang dan kerap menjadi lokasi mencari air oleh masyarakat. Awaludin melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi KPK Wilayah 5 bersama Bapenda Kabupaten menyegel sejumlah hotel di wilayah Kabupaten Lombok Utara karena menunggak pajak. Penyegelan dilakukan dengan memasang stiker dan papan peringatan di pintu masuk dan gerbang pintu hotel yang bertuliskan pemberitahuan belum melunasi kewajiban pajak. Bapenda setempat mencatat sasaran penyegelan adalah 14 lokasi hotel yang tersebar di Lombok Utara dan Gili Matra, meliputi Gili Trawangan dan Gili Air. Semua protes ini. Ini dilakukan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dan memberi peringatan kepada pemilik hotel agar segera membayarkan kewajibannya. Ini kan saat ini Pemda sangat membutuhkan peningkatan pajak daerah. Dana transfer dari pusat menurun tajam. Tahun depan dipotong lagi 300 triliun se-Indonesia. Ya, sehingga banyak daerah agak kesulitan mencoba bahkan menaikkan PBB. Ramai di Pati, di Bone, dan lain-lain. Tentunya Pemda harus memastikan kepatuhan wajib pajak yang besar. Jangan sampai kayak luar naikkan tarif PBB juga nih. Adapun papan peringatan dan stiker penyegelan nantinya akan dicabut oleh petugas setelah pihak hotel melunasi tunggakan pajak mereka kepada negara. Dari Kabupaten Lombok Utara, Emi Kusuma melaporkan. Kami memberikan layanan setiap hari, juga ada memberikan pertanyaan Gubernur Nusa Tenggara Barat lalu Muhammad Iqbal memastikan tidak akan menaikkan tarif pajak di tengah gelombang efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah pusat. Ini untuk menjawab kekhawatiran masyarakat tentang kemungkinan kenaikan pajak di daerah untuk memaksimalkan program pembangunan di daerah. Seperti diketahui, pemerintah pusat memangkas alokasi dana transfer ke daerah dalam RAPBN 2026 hingga 24,8%. Dari semula 919 triliun rupiah pada tahun 2025 menjadi 650 triliun rupiah di tahun 2026. Meski akan berdampak pada pembangunan daerah, namun Pemda akan mencari solusi mencukupi kebutuhan tersebut dengan meningkatkan pemungutan pajak di daerah, salah satunya yakni pemungutan pajak kendaraan bermotor. Untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak, Pemda juga telah meluncurkan program insentif diskon pajak kendaraan bermotor yakni bagi masyarakat yang rajin membayar pajak mendapatkan diskon hingga 50%. Kami belum berpikir untuk menaikkan pajak. Pada tahap sekarang ini kami masih fokus ke meningkatkan efektivitas pemungutannya dulu. Menurut kami masih banyak peluang untuk meningkatkan efektivitas pemungutannya gitu. Kalau pemungutannya sudah efektif, insya Allah akan ada tambahan pajak pasti akan mengalami peningkatan. Begitu juga aset gitu. Pengelolaannya yang belum maksimal sehingga kita belum bisa mendapatkan benefit yang kita harapkan dari situ. Dengan strategi tersebut, pemerintah Provinsi NTB optimis dapat menjaga stabilitas keuangan daerah tanpa harus membebani masyarakat dengan kenaikan tarif pajak seperti di daerah lainnya. Dari Mataram, Emi Kusuma melaporkan.